kami sampaikan, Bu, TBS ini akan menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai 500 miliar. Apa tujuan utama dari penerbitan obligasi ini, Bu? Ya, terima kasih. Tadi seperti sudah disampaikan, tujuan utama kita menerbitkan obligasi ini ya memang karena satu untuk merefinancing obligasi yang pertama yang sudah kita terbitkan yang akan due date di tahun 2026, di bulan Maret 2026, sehingga kita mau refi itu sebesar 425 miliar dan sisanya akan digunakan untuk working capital yang sebagian tadi untuk ke TMU, untuk bisnis tambang batubara kita, di mana itu mereka perlu untuk working capital dan juga untuk rencana penutupan tambang nanti. Gitu. Oke, nah apa fokus utama dari ekspansi TBS ke depan, Bu? Khususnya dari energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau mungkin kendaraan listrik? Ya, saat ini kami sedang fokus kalau untuk di arah untuk di renewables ya saat ini kami sedang fokus menyelesaikan pembangunan PLTS Tebesi, itu floating solar panel di Batam kapasitas 46 megawatt peak. Nah saat ini proyek ini tuh sangat penting bagi kami, bukan hanya sekedar memasang floating solar panel, tapi lebih ke arah sebagai bukti kami untuk kami berpartisipasi dalam energi transisi ke energi hijau dan ditempatkan di daerah yang strategis. Oleh karena itu tim kami juga saat ini sedang fokus menyelesaikan konstruksinya yang akan diestimasikan selesai di semester kedua tahun 2026 ini. Selain itu untuk proyek renewable kami juga sedang memiliki satu proyek pembangkit listrik tenaga air kapasitas 50 megawatt di Pulau Jawa. Saya rasa dengan dua proyek ini sudah merupakan satu langkah yang sangat signifikan untuk menambah portfolio kami di renewables, di energi terbarukan. Sedangkan untuk bisnis yang lain, untuk yang waste management, seperti saya sampaikan bahwa kita tuh sebenarnya kita ingin menjadi pemain regional. Untuk bisa menjadi pemain regional artinya kita tidak hanya fokus di Indonesia saja, tapi harus di negara lain. Dan kami sangat bangga, kami tahun 2025 kemarin setelah berhasil menyelesaikan akuisisi 2 perusahaan Singapura pengelola limbah, yaitu Sembcorp Environment dan Sembcorp Enviro Facility. Dan setelah itu kami tindak lanjuti dengan rebranding merek Sembcorp menjadi Cora Environment. Nah, oleh karena itu akuisisi 2 perusahaan Singapura ini bukan hanya sekedar menambah aset portfolio di bidang pengelolaan limbah, tetapi juga ini kami ingin membawa teknologinya dan juga kami ingin membawa bisnis praktisnya yang ada di sana di Singapura. Jadi kami yakin dengan mengakuisisi 2 perusahaan Singapura, kami sudah memiliki world class services untuk di bidang pengelolaan limbah sehingga ini bisa direplikasikan untuk di proyek-proyek lain yang akan kami akuisisi ke depannya atau kami kembangkan di daerah-daerah lain ataupun di wilayah Asia Tenggara. Oke, berarti di tahun 2026 ini masih fokus di PLTA sama PLT air ya? Iya, masih di 2 ini. PLTS maksud saya, surya, lalu juga masih di air. Nah, kalau untuk air ini update-nya sejauh mana nih, Bu, saat ini? Ya untuk yang air itu ya memang kami belum bisa disclose lebih banyak, tapi memang belum mulai konstruksi, tapi kami sudah mendapatkan LOI-nya ya dari PLN gitu. Jadi tahapannya setelah LOI mungkin harus di follow up dengan adanya PPA. Setelah PPA biasanya kita akan mulai dengan langsung financial closing dan konstruksi selama kurang lebih 3-4 tahun kalau untuk kapasitas 50 megawatt. Oke, dari 4 ini kalau berarti kan kalau yang waste management sudah dijalankan ya. Nah, ini kira-kira untuk tahun 2026 dari ekspansi ini mulai dari konstruksi lalu juga tadi ditargetkan untuk PLTS ini akan diusahakan di tahun 2026 bisa produksi berarti atau baru mulai konstruksi? Sudah selesai berproduksi, sudah mencapai commercial operation date. Oke, nah masih ada tidak Bu kira-kira kebutuhan dana untuk investasi lebih lanjut? Oh masih ada, kami udah pernah mentargetkan bahwa kami sudah menyiapkan dana sampai dengan $600 juta untuk ketiga pilar bisnis kami ini sampai dengan tahun 2030. Di mana sebagian itu sudah kami realisasikan dengan akuisisi tadi Sembcorp, nah, sehingga kami masih memiliki beberapa pipeline project yang ada di tempat kami dan itu yang akan kami realisasikan dengan dana yang sudah kami cadangkan. Oke, yang pipeline ini sudah bisa dirilis Bu, apalagi selain 3 ini? Saat ini belum bisa kami disclose ya, tapi kami sudah ada roadmap-nya. Sudah ada roadmap-nya, baik kalau gitu. Nah, bagaimana TBS sendiri membandingkan prospek pendapatan bisnis hijau dengan bisnis lama yang berbasis batu bara yang memang sudah ditinggalkan saat ini?
Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ya memang walaupun kita bertransisi, ujungnya kita tetap harus lihat dari sisi komersialnya, apakah tetap menguntungkan. Ya, kami ingin menyatakan bahwa memang dari dulu kami itu pendapatan kami itu kami bisa sampaikan bahwa 80% itu didominasi oleh bisnis batubara. Tetapi sejalan dengan kami bertransformasi ke mengembangkan ketiga bisnis baru kami ini, kami bisa sampaikan bahwa pendapatan dari batubara itu sudah tidak mendominasi lagi. Saat ini sudah turun di angka di 53% kontribusinya. Sisanya dikontribusi oleh pendapatan dari sektor waste management. Oleh karena itu kami jadi bisa menyampaikan bahwa kami ingin membuktikan bahwa dengan walaupun bertransisi, tapi kami masih tetap mempertahankan profitability dan juga bisa menyampaikan bahwa bisnis energi hijau ini sama-sama menguntungkan dengan Batubara. Dengan batubara. Dengan risiko yang lebih rendah sebenarnya. Dengan risiko yang lebih Karena rendah. tidak ada fluktuasi harga komoditas.